Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang seleksi pemain dan pemusatan latihan untuk Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding di Piala Dunia U17 pada bulan November nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa total ada 34 pemain yang dipanggil dan di antara 34 pemain tersebut ada 6 pemain diaspora Indonesia. Nah, kalau bagi saya teman-teman, jumlah 34 pemain ini adalah jumlah yang sangat banyak. Artinya para pelatih yang akan melakukan seleksi harus betul-betul teliti dan melakukan seleksi secara bertahap untuk memilih pemain-pemain yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa Timnas Indonesia U17 nanti pada bulan November akan bertanding di Piala Dunia. So this is World Cup my friends, dan di Piala Dunia tidak ada lawan yang lemah. Bahkan kalau menurut saya bagi Timnas Indonesia U17 ya semua lawannya adalah lawan yang kuat. Karena ya jujur saja Timnas Indonesia U17 kan belum dibentuk. Sekarang ini kan dalam tahap pembentukan Timnas Indonesia U17. Jadi para pelatih harus memanfaatkan time frame atau durasi waktu dalam melakukan seleksi, dan juga pemusatan latihan yang saya baca beritanya adalah mulai dari tanggal 9 atau 10 Juli sampai dengan tanggal 28 Agustus. Jadi jangan sampai para pelatih yang nanti melakukan seleksi terburu-buru untuk memilih para pemain. Jadi saya harapkan mereka akan memanfaatkan waktu yang cukup banyak ini. Dan juga nantinya kan yang saya ikutin perkembangan beritanya akan ada juga seleksi atau juga belusukan ke 9 atau 10 kota. Meskipun saya belum mendapatkan informasinya hingga hari ini. Nah, jika teman-teman punya informasinya bisa memberikan informasi tersebut di kolom komentar di bawah konten ini. Saya belum mendapatkan informasi di kota mana saja seleksi akan dilakukan. Ya, tapi kita lihat nanti dalam durasi lebih dari 1 bulan pemain-pemain mana saja yang dipilih. Dan saya harapkan pemain-pemain yang nanti dipilih bukan berdasarkan suka atau tidak suka, harus betul-betul profesional. Nah, dalam hal ini, ya kabar baiknya teman-teman, bahwa Coach Bima Sakti akan ditemani juga oleh Dennis Wise yang merupakan direktur teknik dari Garuda Select. Dan seperti yang kita pahami, Dennis Wise adalah pelatih yang sudah punya pengalaman melatih di Inggris, bahkan pernah menjadi pemandu bakat dari salah satu klub di Inggris. Dan juga dia sudah punya pengalaman melatih para pemain muda Indonesia di Garuda Select. Artinya kurang lebih dia sudah tahu kekurangan dari para pemain kita dan tentunya potensi yang dipunyai oleh para pemain kita yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu saya harap chemistry antara Coach Bima Sakti dengan Coach Dennis Wise bisa terjalin dengan baik supaya mereka bisa bekerja sama untuk menentukan atau memilih pemain-pemain yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Jadi saya berharap betul-betul profesional pemilihan para pemain. Jadi jangan sampai karena pemain-pemain yang sebelumnya pernah membela Timnas Indonesia U16 yang bermain di Piala AFF yang menjadi juara dan juga yang bermain di babak kualifikasi Piala AFC hanya mereka saja yang dipilih. Karena ya kita lihat sendiri ketika bermain di kualifikasi untuk Piala AFC kan mereka gagal lolos ke Piala AFC. Jadi harus ada tim yang segar, tim yang fresh. Dan juga dari 6 pemain diaspora Indonesia, bukan tidak mungkin yang akan terpilih hanya 2, 3, atau mungkin hanya 4. Karena para pemain diaspora Indonesia tersebut pun harus dilihat karakter permainannya seperti apa. Karena mereka kan bermain di beberapa negara yang berbeda ya teman-teman. Seperti penjaga gawangnya tuh bermain di Jerman. Kemudian ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain di Australia, dan ada yang bermain di Brazil. Jadi harus dilihat juga apakah karakter permainan mereka bisa nyetel atau enggak dengan karakter permainan para pemain lokal kita. Karena yang diperlukan dalam membentuk sebuah tim itu yang bisa bermain baik adalah chemistry di antara para pemain. Jadi yang pertama seleksi perlu dilakukan secara profesional, yang kedua seleksi perlu dilakukan secara bertahap. Nah, tahapannya itu seperti apa? Kalau feeling saya, tahapannya itu pertama-tama tentu harus ada latihan fisik. Memang Piala Dunia U17 ini adalah Piala Dunia untuk para pemain yang berada di level akar rumput atau grassroots level. Betul kan teman-teman? Tapi fisik pun harus kuat. Karena ini Piala Dunia, lagi-lagi saya ulangi, this is World Cup my friends. Gak gampang bermain di Piala Dunia. Mau Timnas Indonesia U17 bermain di
dukung oleh puluhan ribu supporter di dalam stadion, tapi kalau mainnya amburadul ya tetap saja akan hancur, akan kalah di atas lapangan. Jadi fisik harus kuat, karena ya para pemain yang sekarang sebagian besar dipanggil, yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Indonesia U16, ya kan sudah lama tidak bermain secara bersamaan. Jadi harus dilihat lagi, level fisiknya seperti apa, staminanya prima atau enggak, kuat atau enggak, bermain lebih dari 90 menit. Jadi yang saya harapkan nanti ketika pemusatan latihan jangan dilihat selama 90 menit, lebihin 100 menit kalau perlu. Mau nggak mau harus seperti itu. Jadi fisik harus kuat dulu, dari level akar rumput, fisik kuatin. Jadi nanti ketika mereka promosi ke level U20 sampai ke senior, fisiknya kuat. Kenapa saya katakan fisik? Karena itu salah satu kelemahan dari para pemain kita. Jika fisiknya kuat, nanti staminanya prima, tentu teknis permainan juga perlu diperhatikan. Nah, teknis permainan itu bisa berkembang ketika seorang pemain punya fisik yang kuat, punya stamina yang prima, jadi dia tidak panik. Ketika seorang pemain itu tidak panik, dia akan berpikir secara jernih. Karena sepak bola itu bukan saja dimainkan dengan kaki, betul kan teman-teman, tapi juga harus pakai otak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan sel-sel di otak, yaitu bermain tenang. Bagaimana caranya bermain tenang? Ketika fisik kuat, stamina prima, enak mainnya nanti. Dan juga perlu menghemat tenaga, bukan berarti berjalan kaki, enggak. Oper itu bola, jangan main secara individu. Jadi seperti yang saya sering jelaskan, bahwa para pemain kita secara skill individu bagus, tapi secara teknik permainan lemah. Itu yang juga sering dikatakan oleh Coach Sintayong. Nah, saya harapkan bahwa Coach Bima Sakti juga akan bisa mendengar saran-saran nanti dari Coach Dennis Wise. Karena pada intinya kan kedua pelatih ini ingin agar membentuk timnas Indonesia U17 yang bisa memberikan permainan terbaik di Piala Dunia U17 dan minimal lolos dari fase grup. Masa sebagai tuan rumah kita nggak bisa lolos? Nah, gimana caranya mau lolos? Timnya ini harus bagus, harus diisikan oleh pemain-pemain yang punya chemistry yang bagus. Dan saya harapkan dengan jumlah pemain yang sangat banyak ini nantinya akan ada internal game juga antara dua tim yang bertanding dalam sesi latihan untuk melihat bagaimana chemistry di antara para pemain dan bagaimana mereka bisa bekerja sama di antara satu sama lainnya di atas lapangan ketika ada internal game tersebut. Jadi para pelatih bisa memonitor juga kerjasamanya ini seperti apa. Oh, pemain ini gak cocok dengan pemain itu di center of defense. Pemain ini gak cocok dengan pemain itu ketika bermain di tengah. Strikernya gak cocok untuk berpasangan dengan striker lainnya. Cocoknya bermain dengan dua penyerang sayap. Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa dilihat dari pemusatan latihan. Maka itu durasi yang cukup lama ini perlu dimanfaatkan. Dan juga nanti kan ada yang akan ada seleksi pemain di kota-kota lainnya juga ya. Nah, saya harapkan jangan terburu-buru dan juga kita juga bisa mendapatkan informasinya. Jadi saya harapkan akan ada transparansi dari seleksi pemain ini supaya kita juga tahu pemain-pemain mana yang dipilih. Dan juga kita kan juga harus memahami ya bahwa para pemain ini sudah lama ya tidak bermain secara bersamaan dan juga tidak bermain di level klub. Kan nggak ada nih kompetisi U17 atau U19. Nah, ini gak gampang nih untuk membentuk timnas Indonesia U17 ini. Jadi para pelatih harus memutar otak lah istilahnya. Gak gampang loh. Jadi kita juga sebagai pemain ke-12, sebagai supporter, yang perlu kita berikan adalah dukungan, bukan tekanan. Jadi nanti ketika sudah dirilis pemain-pemain yang dipilih, jangan langsung kita serta-merta mencela atau juga memberikan kritikan-kritikan yang tidak bermanfaat. Karena ya tentu pemain-pemain yang dipilih, ya dengan ada kolaborasi antara Bima Sakti dengan Dennis Wise adalah pemain-pemain yang memang layak membela timnas Indonesia U17. Jadi untuk timnas Indonesia ya harus dilihat kelayakan dari seorang pemain. Jangan dilihat dari suka atau tidak suka, jangan dilihat pemain ini berasal dari klub mana, jangan juga dilihat dari performa pemain ini di turnamen sebelumnya. Jadi saya berharap seleksinya nanti akan benar-benar dilakukan secara profesional, secara bertahap, dan juga jangan terburu-buru. Dan tentunya ya yang kita berharap nanti Coach Sintayong dan juga Coach Indra Safri juga bisa memberikan masukan tambahan. Jadi ya ini yang sekarang kita tunggu nih teman-teman, pembentukan timnas Indonesia U17. Sebagai supporter kita tentu perlu memberikan dukungan dan kita perlu juga nanti percaya kepada pemain-pemain yang diseleksi dan nanti kita lihat permainannya seperti apa. Jadi kalau feeling saya dalam pemusatan latihan ini kayaknya pembahasan taktik atau game plan itu nanti adalah tahap terakhir. Jadi yang pertama adalah fisik, kemudian yang kedua adalah teknis permainan, oper bola, shooting, pressing, tackling, penjaga gawang save, ya penjaga gawang coba untuk membangun serangan ya dengan membagi bola ke
ke para pemain yang berada di lini pertahanan seperti itulah. Jadi lebih fokus kepada fisik dan juga teknis permainan, baru nanti kalau sudah dipilih para pemain yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U17 baru nanti masuk ke tactical game plan atau juga rencana permainan. Saya juga masih menunggu kapan ini Dirtek asal Jerman akan gabung dan juga nanti mendampingi Coach Bima Sakti di Piala Dunia U17, dan saya harapkan Dirtek asal Jerman tersebut juga akan terus mendampingi Coach Bima Sakti supaya yang kita inginkan adalah timnas Indonesia U17 bermain sebaik mungkin nanti di Piala Dunia U17. Tentu jika permainannya sudah baik, permainannya sudah menyatu di antara para pemain, saya yakin bahwa hasil akhirnya juga akan positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.